Meeting room-nya 97. Oh, nah, Pak. Udah 100. Yap. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan Rekin Group yang telah hadir di sesi talk show Rekinovation 2025. Saat ini saya akan memandu berjalannya kegiatan dengan Bapak Erwin Fahmi selaku Direktur Operasi PT Rekayasa Engineering. Selamat siang Pak Erwin. Ya, Gimana Mas kabarnya Fandi. Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi ini suatu kehormatan bagi saya pribadi ya, Bapak Ibu sekalian, karena Pak Erwin ini juga sebagai mentor saya awal masuk di Rekin dengan beliau, dan saat ini beliau menjadi Direktur Operasi di anak perusahaan PT Rekayasa Industri. Topik yang dibawakan hari ini yaitu transformasi digital dan penerapan artificial intelligence atau AI di industri EPC untuk keunggulan berkelanjutan. Mungkin langsung saja Pak Erwin, saya izin share screen, atau Pak Erwin ada yang ingin disampaikan? Ya, baik. Mas Fandi, semangat pagi rekan-rekan semuanya, rekan-rekan Rekindis, rekan-rekan Sobat RE, dan juga mungkin rekan-rekan dari Anper yang lain. Jadi kemarin diminta mendadak untuk mengisi atau talkshow seputar ini ya, digitalisasi dan juga Betul. bagaimana penerapan AI itu di industri PC itu seperti apa gitu ya. Oh ini kan kayaknya sih topiknya berat banget ya. Tapi Makanya saya mencoba untuk sharing apa yang memang sudah kita lakukan juga pada waktu di 3D di Rekin, dan juga mungkin tujuannya ini juga untuk lebih ke arah eh, bagaimana memperkuat literasi digital kita, dan juga nanti mungkin untuk keperluan improvement ke depan itu seperti apa gitu ya. Karena mungkin ada banyak banyak hal-hal baru, mungkin banyak peluang yang mungkin bisa kita optimalkan untuk ke depannya. oke Pak. Ya tapi kita tidak salah pilih lah dari materinya Pak, meskipun mendadak. Mudah-mudahan ya. Amin. Oke Pak, saya izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Mungkin Bapak Ibu sudah terlihat di di Zoom ya pemaparan dari Pak Erwin. Silakan Pak. Ya, jadi materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini mengenai transformasi digital dan juga penerapan artificial intelligence di industri EPC untuk keunggulan berkelanjutan. Jadi kalau kemarin pada waktu ditodong pertama kali itu, ya saya ngasih judul dulu kan. Oke, Jadi saya ngasih judul dulu, makanya ini judulnya agak berbeda dengan yang di sebelumnya gitu ya. publikasi ya Pak Kenapa? ya. Kalau kemarin lebih digitalisasi, artinya memang itu sesuatu yang memang sudah kita lakukan gitu ya. Tapi kan kita harus melompat Hmm. untuk lebih lebih lagi ya. Makanya di sini saya mengangkat tema seputar transformasi digital gitu ya. Oke, masuk lagi. Nah, ini adalah beberapa agenda. Yang pertama, tantangan klasik di industri EPC itu seperti apa sih? Kemudian juga terkait juga bagaimana sih sebenarnya pengertian dari digitalisasi itu apa, digitasi itu apa, transformasi digital itu seperti apa. Lalu kemudian juga bagaimana penerapan di setiap fase ya, baik di penerapan di engineering, kemudian di procurement itu seperti apa, dan juga mungkin di construction. Kemudian yang berikutnya, nah mengapa perlu adanya transformasi digital dan juga AI gitu ya.
Setelah itu juga dampak terhadap biaya mutu waktu. Kemudian juga, nah tentunya implementasi itu kan banyak banyak tantangan yang nanti akan dihadapi gitu ya. Mungkin selama implementasi digitalisasi juga Mas Fandi juga mengalami apa banyak banyak kendala, banyak banyak apa ya halangan gitu ya. Tapi semua itu menjadi peluang buat kita ya. Artinya kalau tantangan kita hadapi itu akan menjadi peluang buat kita nanti ke depannya. Kemudian terakhir juga apa namanya sukses faktor untuk penerapan itu seperti apa gitu ya. Ini Kemudian ya kita kan ini apa ya, apa namanya sekarang kan juga ada anak perusahaan baru yang bergabung dengan Rekin dan mungkin harapannya dari materi ini juga masih relevan ya Pak ya dengan betul digitalisasi betul betul. digitalisasi terkait digitalisasi. Oke. Karena materi yang saya sampaikan ini bukan hanya apa ya terkait dengan industri EBC saja ya, karena di situ ada item terkait dengan atau materi terkait dengan maintenance and operation ya. Oke. Bagaimana kita menggunakan apa teknologi AI ataupun Mm-mm. computer vision dan sejenisnya itu Iya. untuk mendukung keperluan maintenance dan juga operation. Jadi itu bisa diarahkan ke general nanti Ya, ya masih Pak. masih bisa diterapkan di situ. Oke, baik baik. Lanjut materi Pak. Nah, ini tantangan klasik ya di industri IPC itu dan mengapa mengapa kita harus berubah gitu ya. Karena memang yang pertama terkait dengan pembengkakan cost atau cost of run gitu ya. Kemudian juga yang kedua tantangan berikutnya itu keterlambatan schedule ya atau schedule delay gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi karena data-data yang tidak matang, kemudian koordinasi yang buruk di antar tim mungkin, atau mungkin juga idle idle time yang mungkin tidak terduga gitu ya. Lalu juga ada risiko terkait dengan keselamatan dan juga mungkin kualitas ya. Sebagai contoh mungkin adanya kecelakaan kerja ataupun pengawasan yang kurang. Mm-mm. Berikutnya terkait produktivitas yang rendah. Jadi kalau sebelumnya mungkin prosesnya itu masih manual, kemudian alur kerja itu berbasis kertas, dan mungkin komunikasi itu masih terfragmentasi ya. Yang terakhir tentu juga kompleksitas proyek yang semakin meningkat gitu ya. Nah dalam beberapa tahun belakang ini kan muncul beberapa mega project gitu ya. Nah ini kan dipicu oleh kebutuhan energi dan juga mungkin adanya pembangunan atau menggantikan plan yang sudah usang gitu ya. Nah, ini juga tentu melibatkan skop yang cukup besar, melibatkan interaksi antar antar disiplin, antar bagian, kemudian juga lalu lintas data dokumen juga semakin banyak. Artinya bahwa kita harus melakukan sesuatu itu dengan cara yang berbeda, dengan eksekusi yang berbeda gitu. Oke. Lanjut. Kemudian next. Oke. Nah, kaitannya dengan materi yang saya sampaikan, pertama kita perlu tahu dulu sebenarnya apa sih artinya digitalisasi, dan transformasi digital gitu ya. Nah, level yang paling rendah atau paling awal itu adalah digitasi. Hmm. Nah, digitasi itu cikal bakal dari digitalisasi dan Hmm. transformasi digital. Tanpa adanya digitalisasi dan transformasi digital itu tidak akan terjadi ya. Jadi kalau pengertiannya digitasi digitasi itu pengalihan informasi dari analog Manual menjadi ya. digital Iya. gitu kan. Oke. Jadi mendigitalkan, mengubah dari analog menjadi digital. Yang dulu kita menggunakan kertas, kita rubah menjadi file File PDF data. Betul. yang apa? Yang bisa kita simpan di komputer, Soft file ya Pak ya. soft file gitu ya. Mm-mm. Kita bisa mudah untuk distribusikan dan lain-lain gitu ya. Lalu berikutnya adalah terkait digitalisasi. Nah, digitalisasi ini lebih dari sekedar konversi digital. Jadi kalau digitasi itu mungkin istilah umumnya komputerisasi gitu ya. Hmm. Tapi kalau digitalisasi itu lebih dari sekedar konversi. Mm-mm. Karena apa? Di situ kita melibatkan ada peningkatan alur atau perubahan proses bisnis di situ. Jadi ada pertukaran data, kemudian ada integrasi data dan lain-lainnya gitu. Mm-mm. Nah, step berikutnya adalah eh, transformasi digital. Nah, kalau transformasi digital ini sudah
melibatkan perombakan strategis, operasional, dan juga proses bisnis gitu ya, dengan menggunakan teknologi digital. Tujuannya apa? Ya kita ingin mendorong perubahan yang cukup signifikan. Kemudian apa? Menciptakan proposisi nilai yang baru. Nah, eh, jadi intinya kalau di eh, transformasi digital itu ada perubahan proses bisnis dan juga perubahan bagaimana kita melakukan operasional sehari-hari kita gitu ya. Memang transformasi digital ini kadang ini apa ya, di beberapa apa namanya, jurnal juga kan tantangannya cukup besar ya Pak ya. Betul, Mungkin di sini juga nanti akan disampaikan tantangan-tantangannya apa ya Pak. betul, betul. Karena memang transformasi digital ini kan tidak hanya melibatkan satu atau dua bagian saja ya, tapi melibatkan banyak bagian gitu ya. Jadi kalau eh, contoh misalkan di Rekin gitu ya, di Rekin itu kan sudah banyak dilakukan digitalisasi. Ada engineering punya digitalisasi terkait dengan 3D integrated engineering atau concurrent engineering, kemudian kita juga punya e-docs, kemudian kita juga punya project management information system, procurement juga punya sistem sendiri gitu kan. Nanti juga di konstruksi punya Icon, punya Ispro. Pro dan lain-lain gitu kan. Nah, ini sebenarnya langkah yang cukup bagus gitu kan. Tinggal kita bagaimana mengintegrasikan antara satu dengan yang lain Platform dan sehingga lain. transformasi ini bisa berjalan. Iya Pak. Nah, yang berikutnya adalah terkait bagaimana hubungan antara transformasi digital itu dengan AI gitu kan, atau artificial intelligence. Nah, AI ini berfungsi sebagai pendorong atau enabler-nya gitu ya. Jadi AI itu bukan transformasi digital, tapi merupakan Tools-nya ya Pak. tools atau salah satu teknologi yang paling kuat untuk mempercepat Iya. transformasi digital itu sendiri. Jadi contoh misalnya eh, dulu mungkin mengelola terkait dengan PPWI gitu ya, Oke. Iya atau ya. PPWI ataupun mungkin terkait dengan knowledge gitu ya. Nah, lalu perusahaan ingin memberikan nilai tambah terhadap digitalisasi terhadap prosedur online tersebut gitu kan. Dengan apa? Menambahkan misalkan dengan chatbot Oh, berbasis AI gitu kan. iya iya Pak. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, nah ini chatbot AI ini yang berperan ini. Dia akan mengumpulkan data-data yang berasal dari PPWI PPWI. itu gitu kan. Betul betul betul. Nah, ini kan berarti ada nilai tambah terhadap apa namanya, apa yang sudah dikembangkan terhadap digitalisasi itu. Nah, ini yang dimaksud dengan mempercepat Oh iya. atau enabler gitu ya. Ini ide ya Pak ya. Nah, ini Ide. salah satu contoh gitu kan. Belum diterapkan sih Pak. Iya, benar. Ya, ini kan sebenarnya Oke oke. lebih ke arah, jadi presentasi Penerapannya iya iya. presentasi kali ini kan lebih ke arah apa yang sudah kita lakukan dan mimpi kita itu seperti Iya apa betul gitu Pak kan. betul. Jadi kalau kita nggak punya mimpi ya kita mungkin nggak akan bisa mencapai sesuatu yang lebih jauh lagi, lebih tinggi lagi kan. Iya iya. Nah, itu contohnya. Oke. Lalu, Ini ada gambar mobil ini apa Pak? Maksudnya Pak? nah kalau mobil ini sebenarnya ini ya, kita ini hanya mengibaratkan aja gitu kan. Kalau kalau mobil ini apa namanya, kita ibaratkan sebagai eh, mobil yang berkecepatan tinggi, ini sebagai transformasi digitalnya gitu Gitu ya. Pak. Supercharger-nya ini kita ibaratkan Oh, sebagai AI-nya. oh gitu. Nah, mobil itu kan bisa jalan, Iya iya dia betul. bisa sampai ke lokasi gitu Mm, kan, sampai ke oke. tujuan. Tetapi dengan adanya supercharger ini Mm, atau ini sebagai AI, dia akan lebih cepat untuk lebih. mencapai. Oke oke. Turbo lah. Ya. Oke oke oke. Nah, AI ini juga tidak berdiri sendiri gitu kan. Oh ya, satu lagi tadi, bahwa transformasi digital itu akan menciptakan lingkungan yang subur buat AI. Karena apa? Oh, Jadi AI ini akan menjadi optimal atau menjadi maksimal kalau data-data inputan yang data ada ya di Pak ya. dalamnya itu Betul jumlahnya betul. sangat banyak Betul gitu betul kan. Jadi betul. kalau ada
proses digitalisasi, proses pengumpulan data dan Iya, lain-lainnya itu kalau datanya makin lama makin banyak, nah AI ini akan semakin pintar untuk Pintar, menganalisa gitu kan. betul Pak. Data train istilahnya ya Pak ya. Betul. Mm. Nah ini AI tidak berdiri sendiri gitu kan, ada beberapa komponen gitu kan yang ada di dalamnya, ada apa namanya machine learning, kemudian neurolinguistic program, kemudian NL juga. ada apa namanya image processing atau Iya, iya. recognition technology, kemudian juga ada deep learning gitu kan. Mm. Nah ini adalah apa namanya bagian-bagian yang memang mendukung proses digital transformasi itu sendiri gitu kan. Lanjut. Lanjut. Kemudian Oh, ini Smart Engineering. nah dan next. Nah, ini adalah contoh smart engineering gitu. Jadi kita itu kan harusnya merancang lebih cerdas ya, bukan merancang kita untuk bekerja lebih keras gitu kan. Iya, Nah, betul, makanya betul. kita istilahkan smart engineering gitu ya. Apa sih sebenarnya? Yang pertama itu generative design atau AI gitu ya. Jadi kalau generative design AI itu kan dia akan memberikan beberapa opsi berdasarkan beberapa parameter tertentu gitu kan. Sehingga ya desainer atau engineer tinggal memilih opsi mana yang akan dipilih gitu kan. Iya. Yang kedua terkait dengan building information modeling atau BIM. Eh, Antara lain misalnya 3D, kalau 3D kan 3D integrated engineering itu kan model plus data gitu ya. Yang berikutnya adalah 4D. 4D itu 3D digabungkan dengan schedule. Lalu juga 5D atau biaya atau cost. Nah, ini gabungan antara 3D dan juga cost. Kemudian yang berikutnya bagaimana penggunaan automatic class detection, kemudian juga yang berikutnya bagaimana penggunaan VR atau augmented reality gitu kan di fase engineering gitu ya. Ya, terkait dengan generative design ini sebetulnya ada artikel juga dari Jepang yang mungkin JGC itu udah menciptakan kayak modular itu ya Pak ya. Mungkin Betul. salah satunya lebih ke sana. Cuma kalau Iya, di kita kan akhirnya itu menimbang dengan cost-nya juga ya. Kalau betul. sifatnya package dan istilahnya di build up sendiri kan ada pertimbangan harga gitu ya. Iya. Iya benar-benar. Itu jadi inilah, Benar. jadi salah satu tantangan juga mungkin Iya. untuk penyiapan itu. Ya Oke. pasti kalau apa namanya pepatah dulu kan ada pepatah bahasa Belanda gitu ya. Wah, bahasa Belanda. Belajar bahasa Belanda. Jadi Jerbasuki mau mobil. Waduh, Belanda sebelah mana itu? Ya kan pasti kita ingin mencapai sesuatu keberhasilan, sesuatu yang lebih tinggi ya pasti ada biayanya lah di situ Oke, kan. oke. Oke, Pak. Kemudian yang berikutnya apa? Ini Nah video. ini terkait dengan auto route gitu ya. Ini Oh, auto route. Jadi In the line sebenarnya di list, you can see that you can auto route headers beberapa as aplikasi battery to battery 3D lines. itu You can automatically sudah route sudah branch banyak lines. For eh, equipment, OptiRouter will read the mempunyai nozzle data fungsi for each auto route itu sendiri gitu ya. Nah, otomatis ini ya, otomatis gitu nyari ya. jalur gitu ya, Pak ya. Otomatis nyari jalur. Jadi dengan beberapa masukan, inputan data dari PNID from to-nya, Oke. kemudian juga mungkin ada beberapa batasannya, misalkan melalui PaveRec dan seterusnya. Nah, ini bisa kita munculkan secara otomatis routing piping-nya ini. Nah, ini mungkin fungsi yang saat ini masih belum dioptimalkan di kita ya. Karena apa? Nah, ini kan akan sangat bermanfaat sekali pada waktu misalnya kita penyusunan proposal gitu ya. Atau Oke, mungkin oke. kita masih di basic Prelim lah, Pak ya. prelim gitu ya, study basic gitu. engineering gitu ya. Nah, ini contohnya ini kan udah from to-nya kan udah kita kasih batasan gitu. Lalu setelah kita running, nah dia akan otomatis muncul jalur pipanya itu dari satu nozzle equipment ke nozzle equipment yang lain gitu ya. Oke. Nah ini tentu akan sangat membantu. Iya, Nah ini menjadi tantangan ya, menjadi tantangan teman-teman untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi yang memang sudah ada gitu ya. Oke, ini salah satu ini lah Pak ya, penerapan generatif AI itu sendiri ya. Iya, nah ini kan muncul ini ya, muncul Langsung secara otomatis. Nah ini oke. generatif AI yang paling paling sederhana sih sebenarnya. Yang lebih advance ada lagi gitu ya Pak Ya ya. yang Mungkin ini lebih salah satu advance ada contoh. lagi gitu kan. Oke. Oke. Nah, yang berikutnya
Nah, ini adalah generative design. Jadi kita memanfaatkan blok diagram dari Aspen HYSYS gitu ya. Kemudian lalu kita ekspor itu ke dalam 3D Optipen layout. Jadi kemudian Ada, oke. Maaf. jadi ini blok diagram yang dari HYSYS. Nah, ini kita Terkonversi gitu, Pak. input beberapa parameter, misalnya plot areanya, kemudian equipment list, connectivity listnya seperti apa, Oke. kemudian pipe rack configuration-nya seperti apa gitu kan. Nah, ini setelah kita berikan input dan juga kita running. Coba. Oke. Nah, generative AI ini akan otomatis memproduce layout ya dalam beberapa menit. Jadi akan memproduce beberapa alternatif gitu ya. Oke. Jadi tinggal memilih mana yang lebih optimal itu ya, Pak. Betul. Nah, ini adalah contoh Oke. contoh opsinya ya. Ini kan ada 3 opsi gitu ya. Nah, ini otomatis akan menyalip tiga opsi ini. Nah kita tinggal memilih aja nih kira-kira dari situ yang optimal seperti apa. Nah, yang lebih advance lagi sebenarnya bagaimana menggabungkan generative design ini dengan fungsi author tadi. Jadi kalau kita bisa, oh ini alternatif konfigurasinya seperti ini gitu ya. Itu kan dia bisa generate routing secara otomatis. Kalau dia bisa mengenerate routing secara otomatis kemudian dihubungkan dengan aplikasi cost estimation, ini kan bisa langsung ketahuan ini cost atau harganya berapa gitu di masing-masing opsi ini gitu ya. Di arahnya tadi yang ke 5D itu yang Pak Erwin sampaikan ya. Iya, salah satunya nanti ke arah situ ya. Nah, ini kan user tinggal memilih aja opsi yang optimum seperti apa, baru nanti dari sini kita transfer ke 3D. Oke. Oh, ini model muncul. gitu ya. Nah, ini penerapan smart engineering berikutnya itu adalah penerapan teknologi building information modeling atau BIM gitu ya. Jadi ada 2D, kemudian ada ya 2D itu kan berarti skematik data gitu ya. Kemudian ada kalau 3D itu untuk visualisasi, kemudian adanya class check tujuannya kan untuk itu. Nah, 4D itu tujuannya bagaimana kita bisa si virtual construction-nya itu seperti apa ini 4D ya. Nah, kemudian kalau 5D itu untuk keperluan cost estimation. Nah, 6D atau 7D ini lebih ke arah sebenarnya lebih ke arah owner ya. Jadi lebih ke arah sustainability dan juga untuk keperluan maintenance and operation gitu. Jadi 6D 7D itu lebih ke arah owner ya. Karena mungkin kan di sini juga ada, kalau mungkin ada teman-teman dari PU atau mungkin RDM juga mungkin ke OM ini ya. Ya, ini kan bisa di utilize juga ya, bisa dioptimalkan juga. Jadi sebetulnya ini Pak, kalau terkait dengan terminologi 5D, 6D, 7D ini kan terminologinya ke BIM ya Pak ya. Betul. Memang itu sebetulnya kalau baca dari literasi juga itu masih kontroversial itu istilah 5D, 6D. Cuma memang di BIM itu dianalogikan seperti ini. Ada terminologi khususnya. Betul. Soalnya kan kadang kalau kita ada di mall kadang kan ada Pak cinema 5D. Jadi bayar kita. Iya. Karena kita bayar itu. Kadang ini kalau yang di istilahnya di dunia perfilman atau sinema itu kadang istilah 6D atau 7D ini itu menambahkan elemen sih sifatnya ya Pak. Mungkin mirip. Kalau ini kan memang lebih terkait dengan data ya. Kalau yang di terminologi di sinematografi itu kan dia menambahkan unsur udara. Jadi nonton film itu ada cipratan air kayak gitu ya Pak ya. Terus ada nah ini mungkin terminologinya kaitannya dengan construction atau engineering construction ya. Jadi jangan sampai ambigu gitu ya. Betul. Tergantung konteksnya nanti. 2D, 3D, 4D inilah yang sudah kita diterapkan di Revit kan ini ya. 2D, 3D, 4D inilah. Nanti artinya ada potensi nih kita bagaimana mengoptimalkan 5D ini ya. Betul.
Oke. Nah, ini adalah proses digitalisasi yang sudah dilakukan oleh Rekin, di mana aplikasi berupa 2D ini kan terintegrasi dengan 3D gitu ya. Kalau kita lihat di situ ada referensi database, dia akan mengenerate branch table, service custody data, tabel dimension, dan lain yang terhubung dengan 3D gitu kan. Yang berikutnya juga piping CSR stress analysis. Nah, ini kan juga sudah terintegrasi dua arah gitu ya, walaupun mungkin di satu sisi mungkin masih ada keterbatasan gitu. Jadi 3D outputnya piping network dan juga proses atau properties data itu sudah ada di dalamnya. Lalu kalau CSR stress analysis outputnya ya dia berupa loading data ataupun lokasi support atau mungkin juga rekomendasi rekomendasi desain berdasarkan analisa stress analysis gitu ya. Lalu di situ juga ada Tekla yang terintegrasi dengan 3D juga dan juga dua arah juga. Output dari situ kan berupa civil model, kemudian member selection, connection. Kemudian juga di samping kanan ini kan ada 2D ya. Jadi seperti SPPNID itu proses data line list yang terintegrasi dengan 3D, kemudian ada instrumentation. Nah, ini terintegrasi dengan 3D melalui dimensional data for piping gitu ya. Jadi kalau ada perubahan-perubahan dimensi di control valve dan lain-lain itu di 3D nanti tinggal melakukan update Teknis saja ya, gitu ya. betul. Nah, Ini salah satu tools ya Pak ya. ya ini salah Sebelumnya ada satu beberapa tools. tools yang lain yang bisa digunakan. Iya, betul. Cuma yang di advance yang diterapkan di Rekin mungkin atau saat ini itu di Ya, toolsnya pakai SP3D. betul. Nah, gabungan antara 2D dan 3D ini kan akan membentuk platform digital. Jadi gabungan antara 3D dan data ini akan membentuk platform digital. Dan platform digital ini kan bisa kita replikasi gitu kan. Kita replikasi ke partner kita replikasi ke mungkin lapangan gitu kan. Nah, sehingga data-data yang ada di lapangan, kalaupun ada perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan, itu bisa sinkron dengan data-data yang ada di HO atau mungkin di lokasi lokasi manapun gitu ya. Kalau dulu kan ini apa ya, namanya Iya. harus di copy Kalau dulu harus di orangnya ke copy, lapangan itu ya. orangnya semua ke lapangan Orangnya gitu semua ke kan. lapangan. Tapi kalau dengan ini mungkin Ada nggak yang bisa semua harus di dikerjakan lapangan di gitu kan. ini ya, di home Betul, karena kan ada base. beberapa yang memang bisa kita kerjakan di HO juga gitu kan. Mm-mm. Lalu juga, nah Rekin juga, nah karena datanya itu sinkron antara lapangan dengan HO, nah ini juga otomatis MTO, GA, isometric spool, dan lain-lain itu juga akan sama gitu ya. Nah ini Oke. makanya yang disebut dengan integration engineering design. Nah yang berikutnya Rekin eh, nggak berhenti sampai di situ ya. Jadi model 3D yang sudah terintegrasi tadi diintegrasikan dengan Gantt chart atau schedule dari Schedule. Primavera atau Microsoft Project gitu ya. Mm-mm. Nah ini membentuk atau kita namakan dengan 4D. Mm. Jadi nah 4D ini dengan adanya 4D ini akan membantu mengurangi kesalahan dalam penentuan urutan pengerjaan Simulasi ya, Pak, konstruksi ya. gitu ya. Karena kan kita bisa melakukan simulasi sequence construction kan di 4D ini kan. Betul, betul. Jadi di 4D ini akan ketahuan Nah, ini contohnya ya Pak ya. ini ada contohnya ya. Mm. Jadi kira-kira di bulan Urutannya mana berapa saja. fasilitas itu sudah mulai terbangun dan seterusnya gitu kan. Mm. Nah ini sudah kita combine dengan antara aktual dengan yang ada di pembuat Construction schedule status awal malah ya. Pak ya. Construction status. Jadi kalau yang merah itu berarti ya dia terlambat. Oh, iya. Merah terlambat gitu ya. Ada identifikasi melalui inilah Pak Ya. ya. Nah, ini kita bisa teridentifikasi melalui simulasi ini gitu kan. Kalau bahasa yang sekarang itu namanya digital twin. Oh Ya, iya, Pak ya. digital twin ya. Ya ini. Nah, yang berikutnya smart engineering yang berikutnya itu bagaimana 3D digabung dengan cost untuk keperluan cost estimation gitu ya. Jadi
5D BIM ini kan memungkinkan pembaruan data terkait dengan biaya secara berkelanjutan seiring dengan berjalannya proyek gitu ya. Sehingga proyek ini dapat memantau sembari menjaga proyek ini tetap berjalan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan gitu. Karena ini terintegrasi dengan cost, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi pada 3D design atau modeling gitu ya, ini itu juga akan bisa ketahuan seberapa efeknya seberapa besar sih sebenarnya gitu kan. Karena di situ kan sudah dimasukkan misalkan berapa sih labornya, kemudian cost equipmentnya itu sendiri berapa, atau Direct cost dari part indirectnya lah Pak ya. itunya berapa, direct indirectnya berapa, itu kan bisa kita masukkan juga di sini sehingga pada waktu misalkan pekerjaan itu terlambat gitu ya. Nah ini tentu juga kita bisa kalkulasi gitu ya. Oh ternyata dengan kalau pekerjaan terlambat dan kita pengen tetap schedule itu, pengen mengejar schedule, berarti kita menambah resource. Dan itu resource tambahan ini berapa? Nah itu bisa disimulasikan di situ. Lalu, nah ini ada enable early risk identification. Nah ini juga pada waktu ada perubahan, kemudian juga otomatis bisa jadi itu akan mempengaruhi budget gitu ya. Nah itu juga akan mengirimkan notifikasi gitu kan. Oh ternyata ada perubahan, ada sesuatu yang berubah di situ yang dari acuan yang sudah ditetapkan di awal gitu ya. Lalu yang berikutnya dapat memberikan perkiraan harga yang akurat gitu ya. Jadi kan di sini kan kita bisa memasukkan parameter cost misalnya labor, material, maka kita dapat mensimulasikan berapa sih sebenarnya harga untuk pembuatan atau pemasangan struktur itu berapa sih harga untuk pemasangan fondasi gitu ya. Berikut equipmentnya seperti apa gitu kan. Ya ini semakin detail perincian harga itu nanti istilahnya bisa Pasti akan diprediksikan lebih baik akan gitu semakin ya, Pak. akurat gitu Semakin ya. akurat. Jadi kalau kita combine dengan simulasinya jadi 4D plus 5D gitu, kita bisa simulasi gitu pada tahapan sekian atau bulan sekian gitu, kira-kira construction itu sudah habis berapa gitu. Nah itu 5D itu gambarannya seperti itu. Jadi Kemudian next. ini contoh Pak. Nah ini contoh ya, ini contoh. Oke. Ada ini ya. Ada detail Parameter-parameter yang kita masukkan gitu kan di situ. Jadi di situ ada material cost, kemudian labor cost, equipment cost, ya mungkin macam-macam lah. Intinya kita bisa memasukkan parameter apa saja sih sebenarnya di situ gitu kan. Material ini Pak, komponen change order itu Pak. Iya. Masukin. Nah itu kan akan mempermudah juga kan kalau ada perubahan-perubahan itu bisa langsung terkontrol dan termonitor di situ gitu. Cuma memang ini sih Pak, kalau bahas masalah 5D ini kalau dari ini ya, maksudnya kita melihat dari penerapannya di tempat yang lain itu kebanyakan di infrastruktur ya. Tapi karena kita ini cukup kompleks, maka ini masih jadi tantangan tersendiri ya Betul, dari karena ya kalau di infrastruktur mungkin itemnya kan nggak terlalu banyak gitu ya. Lebih terukur gitu ya Pak ya. Kemudian juga dan dia mungkin berupa blok-blok gitu ya. Nah kalau di sini sebenarnya bisa aja kita terapkan, hanya mungkin perlu effort yang lebih gitu ya untuk penerapan di sini. Istilahnya tapi tidak mustahil lah Pak ya. Iya, Tidak mustahil. itu sangat-sangat memungkinkan sekali gitu, untuk penerapan. Ada beberapa juga kok yang sudah menerapkan ini gitu kan di industrial plant EPC gitu ya. Yang sama dengan REC ini Pak. Betul. Oke. Nah ini contoh class automatic class detection lah. Kalau ada objek yang bertabrakan itu ya, dia otomatis mendeteksi itu Pak ya. Dia akan otomatis mendeteksi, kemudian juga kita bisa juga meng-assign class ini yang harus nge-close siapa gitu. Iya. Class ini yang harus nge-close iya betul. desainernya siapa gitu. Nah itu bisa kita
dan sehingga kita bisa monitor juga di situ. Ya harapannya kalau ada perubahan di sini itu di fase desain itu daripada perubahannya itu di fase konstruksi kan dari segi cost-nya kan jauh lebih beda ya Pak Oh ya. iya, Kalau betul. ternyata masalahnya itu didapatkan di fase konstruksi tentu cost-nya lebih banyak Iya, daripada di fase desain betul. itu. Iya. Nah ini kan tujuannya supaya nggak ada rework kan nanti, Betul, betul, nggak betul. mengurangi itu. Mm-mm. Iya. Nah ini, Nah ini adalah, sorry. iya. Yang berikutnya, penerapan berikutnya itu terkait dengan virtual reality dan augmented Augmented reality reality. gitu ya. Jadi virtual reality dan augmented AR, reality itu dua hal yang berbeda berbeda. gitu kan. Kalau virtual reality itu kita benar-benar dibawa ke dunia yang maya gitu kan. Jadi apa? Metaverse ya Pak kalau yang Ya ini. dunia metaverse itu kan. Jadi kita benar-benar dibawa ke dunia maya, kemudian bagaimana kita bisa berinteraksi terhadap apa yang ada di dalam dunia maya tersebut gitu kan. Iya. Kemudian, nah ini memang kalau di VR itu bisa dibilang teknologinya lebih mahal dibandingkan augmented ya, karena dia Iya, butuh iya, iya. headset khusus ya. Iya, Dia butuh device-nya khusus ya Pak ya. device-nya itu khusus gitu kan. Nah Oke. kalau Ya, augmented reality dia nggak menciptakan dunia baru, dia nggak ada, hanya embed, dia menambahkan embed elemen digital di dalam digital. dunia nyata gitu kan. Jadi kita tetap berada di dalam dunia nyata, tetapi kita menambahkan elemen Iya, digital melalui device yang kita device. gunakan gitu kan, Oke. sehingga memperkaya realitas yang sudah ada gitu ya, istilahnya kan Iya. begitu. Kemudian Oh, ini contohnya ya Pak ya. nah ini contohnya ini AR di industri konstruksi mungkin atau VR di industri konstruksi. ya. Ini kemarin AR yang dikembangkan oleh Tim. pernah dibuat oleh teman-teman Rekin Iya, ya. Teman-teman betul. 3D ini kayak di parkiran atau di mana ya, lupa ini. Iya itu mock up aja Pak. Ya mau apa aja ya. Betul, betul. Jadi ada yang namanya location based augmented reality sama tagging based ya, tagging based gitu ya. Kalau yang sebelah kiri ini location based, yang equipment yang sebelah kanan ini tagging based gitu ya. Kalau di pameran itu kan ada ini scan QR itu nanti muncul apa Iya. namanya. Kalau Nah, itu nggak salah itu tagging di base. ITB Itu tagging tagging base ya. base, betul, betul. Nah ini cara kerjanya gimana sih ini? Nah ini mungkin perlu ini juga ya, Sharing sharing tersendiri. juga. Jadi kalau di tagging base, mungkin coba next ya. Nah ini yang satu dulu ya. Oke. Ini adalah contoh untuk tagging base. Jadi begitu aplikasi AR itu diaktifkan, kamera itu akan mencari penanda visual gitu atau taggingnya. Itu lokasinya di mana gitu kan. Nah penanda itu dapat berupa gambar, kemudian logo, QR code, atau pola unik yang sudah diregister di aplikasi itu gitu kan. Jadi ketika kamera itu berhasil mengenali pola penanda tersebut atau tagging, aplikasi itu akan menghitung posisi dan orientasi penanda tersebut gitu kan. Nah, setelah itu akan menampilkan objek AR-nya, misalnya model 3D, kemudian model animasi, tepat di atas gambar di sekitar penanda tersebut gitu kan. Nah, ini kalau misalkan gambarnya digeser, ya otomatis objek AR-nya juga ikut bergeser juga gitu kan. Nah, ini tagging base gitu kan. Nah, kalau yang kanan ini Pak. Nah, kalau yang kanan ini location. Ya. Nah, location ini kalau objek AR ini muncul ketika pengguna itu berada di lokasi tertentu yang sudah ditentukan gitu kan, lokasi geografis tertentu atau koordinat tertentu gitu ya. Nah, aplikasi akan secara aktif menggunakan data dari berbagai sensor yang ada di smartphone. Jadi misalkan GPS-nya gitu ya, koordinat penggunanya itu seperti apa sih, latitude-nya, longitude-nya. Nah, kemudian juga kompas yang ada di smartphone gitu ya, ini untuk mendeteksi ada misalkan ya arahnya ya, utara, selatan, timur, barat gitu ya. Lalu juga mendeteksi
accelerometer dan juga gyroscope itu untuk orientasinya gitu kan. Kemiringan perangkat, orientasinya itu seperti apa gitu ya. Kemudian ini lebih berfungsi nanti kalau di lapangan itu bisa tergambar semuanya, belum ada objek yang dipasang, nanti bisa terlihat itu ya Pak ya. Apa namanya istilahnya nih, lokasinya itu nanti kalau dibangun di mana sih gitu ya Pak ya. Iya, betul. Dengan ada Jadi lokasi yang dibangun di mana, terus di situ ada apa aja. Gitu-gitu bisa kita ini. simulasi Sebenarnya dahulu. contoh sederhana itu mungkin kalau dulu pernah ada game Pokemon Go gitu ya. Iya, Nah, itu iya. AR, contoh Iya, AR gitu betul, ya. betul. Jadi kalau kita ibaratkan antara apa tagging base dan location base gitu ya. Kalau analogi sederhananya, kalau untuk tagging base itu anggap tagging itu sebagai kunci gitu ya. Iya, betul. Kemudian objek AR-nya itu harta karun. Jadi Iya, harta karun ini nggak akan terbuka kalau kita nggak arahkan ke nggak kunci ke arah tersebut kunci gitu ya. tersebut. Nah itu tagging. Nah kalau location apa ya? Location itu mungkin analoginya kita gambarkan misalkan hantu gitu ya. Oh, Yang itu hanya muncul di lokasi-lokasi tertentu yang oh, angker gitu ya. Kalau kita nggak ke lokasi itu ya kita nggak bisa lihat gitu kan. Nah itu location based tagging gitu iya, kan. iya. Nah itu contohnya gitu ya. Oke, oke. Apa namanya? Tapi ini kalau dihubungkan dengan ini apa ya? Mungkin ke operational maintenance ya Pak. Mungkin ini bisa jadi salah satu fitur buat semuanya pelatihan apa namanya operator. Iya, Atau, benar. bisa ke sana ya Pak ya berarti. Iya. Jadi dia bisa digunakan untuk pelatihan, kemudian juga maintenance, tanpa harus ke site gitu ya. tanpa harus Betul. ke site, atau mungkin malah remote assistant juga bisa. Oh iya, iya, Remote iya, iya. assistant. Oke, yang Oke. berikut. Oh ini smart Nah procurement. ini smart procurement gitu ya. Nah ini sebenarnya apa sih peluang-peluang yang memang bisa kita kembangkan ke depan gitu ya terhadap khususnya di procurement gitu. Nah ini kan AI ini akan membantu terkait dengan smart sourcing dan supplier analysis. Jadi AI akan menganalisa misalnya kinerja, kemudian risiko finansial, kemudian rekam jejak pemasok gitu kan. Kemudian juga dia akan memberikan rekomendasi yang terbaik, pemasok terbaik itu seperti apa gitu kan. Iya, Pak. Dan dia juga bisa menganalisis misalkan tren pasar itu seperti apa, fluktuasi kenaikan material seperti apa. Nah itu fungsi yang pertama gitu kan. Fungsi yang berikutnya itu untuk bagaimana sih terkait dengan optimalisasi rantai pasar atau supply chain gitu kan. Nah, algoritma AI ini akan merencanakan misalnya ya rute logistik yang paling efisien gitu kan. Kemudian juga bagaimana pengelolaan material di warehouse itu secara just in time gitu. Lalu yang berikutnya automated quotation analysis. Jadi sistem AI ini dapat membandingkan puluhan ataupun ratusan penawaran-penawaran dari vendor sehingga dia bisa membentuk tabulasi tersendiri gitu ya berdasarkan parameter-parameter yang memang sudah ditentukan. Betul, betul, Pak. Lalu manajemen kontrak cerdas ini bagaimana menggunakan, jadi AI ini akan membantu untuk menganalisis dokumen kontrak, kemudian memastikan kesesuaian dan seterusnya ini menggunakan ini NLP tadi ya, Natural Language Programming tadi. Oke. Nah ini adalah terkait dengan smart construction-nya. Nah ini yang pertama ya ini terkait dengan komputer. Salah satu teknologi yang digunakan di smart construction itu computer vision gitu ya. Nah ini kan sebenarnya teknologi ini kan sudah lama ya dan mungkin sudah ada beberapa juga yang mungkin menggunakan itu gitu kan. Jadi jika AI memungkinkan secara komputer itu untuk berpikir, nah maka computer vision itu memungkinkan komputer untuk melihat, kemudian mengamati, terus menginterpretasikan layaknya manusia gitu kan. Jadi kalau kita bandingkan dengan di bawah, inputnya sama gitu ya. Kalau manusia itu kita melihat, nah kalau dia ada sensing device-nya gitu kan, ada kameranya, mungkin ada drone dan lain-lain gitu ya. Lalu akan diolah di otak kita gitu kan. Nah ini juga dia ada, kalau di computer vision ada interpreting device-nya. Dia akan menerjemahkan, melakukan image processing dan lain-lain gitu kan. Sehingga
dia akan mengirimkan sinyal, oh ternyata bendanya ada apa namanya Ya. buah-buahan gitu ya. Oke, Nah oke. itu computer vision gitu ya. Ini contoh ini ya Pak ya, Nah, ini cara cara kerja computer kerjanya. vision itu yang pertama image processing gitu kan. Jadi Mm-mm. data-data itu kan diproses dalam bentuk gambar ataupun video yang mungkin apa namanya kualitasnya cukup tinggi gitu ya. Nah, setelah itu setelah image processing apa dia feature extraction itu eh di mana algoritma yang digunakan itu mengenali pola atau ciri-ciri tertentu gitu kan, ciri-ciri khusus di dalam gambar. Jadi ini akan mengidentifikasi objek itu apakah dia wajah, orang, Iya, ataukah mobil, ataukah hewan dan oke. seterusnya. Nah ini Face gitu. recognition itu jelas termasuk berarti ya Pak ya, face Nah, recognition face recognition itu masuk di objek. objek, Oke, oke. object recognition. Jadi kalau di object recognition atau object detection ini itu melibatkan identifikasi tertentu di dalam gambar. Jadi dia udah mengidentifikasi yang di dalam gambar tersebut seperti apa. Nah ini menggunakan teknologi namanya CNN atau Convolutional Neural Iya, Network. Jadi ya itu deep ya learning. ini kan jaringan saraf buatan Iya, gitu betul, ya. betul. Jaringan saraf buatan yang dia bisa mengenali objek gitu kan. Iya, Jadi mengenali objek wajah manusia, kemudian apa rambu-rambu lalu lintas dan betul, seterusnya betul, gitu. betul. Kemudian setelah kenali objeknya ya dia analisis konteks bagaimana sistem akan menggunakan konteks atau hubungan antar objek tersebut seperti apa gitu kan. Mm-mm. Kalau misalnya apa ya misalnya dalam gambar itu ada ruang makan gitu ya. Dia dapat mengenali benda-benda yang ada di ruang makan itu seperti apa gitu ya. Mana sendok, mana piring, mana makanan gitu ya. Terus dia akan bisa Oke. menarik kesimpulan, oh berarti ini memang Hmm. menunjukkan ruang makan dan di situ ada orang yang mungkin sedang Oke. makan gitu ya. Habis itu menarik innovation ini ya, Pak ya. Hmm? Habis itu menarik innovation ada pialanya ini. Oh gitu. Oh iya, Ya iya. Pak Erun yang Oh bikin. gitu ya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Oke. Nah, terus yang berikutnya ya ini jadi implementasi Oke. AI lah. AI itu bagaimana kita mewujudkan proyek yang efisien dan aman yang didukung oleh AI gitu kan. Jadi apa pertama ini kan monitoring worker kan. Jadi dia dapat memonitor jumlah pekerja, lokasi bekerja mereka seperti apa gitu kan. Kemudian yang kedua itu automated inspection dan insurance safety compliant itu dia akan mendeteksi orang ini pakai APD atau enggak, Iya. pakai lengkap atau enggak gitu kan. Dia pakai APD tapi proper atau enggak gitu kan. Lalu Iklim. estimated distance or object movement itu memastikan bahwa Iya. dua benda yang bergerak itu masih berada di jarak yang aman gitu ya. Apalagi kalau ini ya istilahnya heavy Ada heavy equipment yang misalkan heavy sama-sama equipment. ada di site gitu ya. Ini kira-kira masih dalam jarak aman atau enggak gitu. Betul, Kalau betul, misalkan betul. dia jaraknya udah tidak aman, dia akan kasih alert, Sinyal gitu ya. kasih alert gitu kan. Oh, ini harus kirim dulu gitu Kirim ya dulu. gitu. Itu bisa mengirimkan alert. Kemudian warehouse monitoring, robotic automation, nah itu contohnya misalkan automatic welding mesin. Mesin. Kemudian, nah ini ada augmented reality untuk on-site guidance gitu ya. Nah ini penggunaan AR di lapangannya nanti seperti apa. Nanti di belakang ada Ada contoh-contohnya sih. contoh-contohnya. Oke Pak. Kemudian juga bagaimana AI ini bisa digunakan untuk monitoring dan progress tracking gitu ya. Oke. Jadi yang pertama, nah ini adalah Ini contoh. contoh-contohnya. Oke. Coba yang pertama dulu ya. Back. Iya. Nah, Bentar Pak. nah ini selain memantau tempat kerja juga dia akan memantau kehadiran dari para pekerja itu melalui pengenalan wajah dan tubuh gitu ya. Jadi dia akan menghitung jumlah orangnya ada berapa gitu. Oh ternyata jumlah orangnya ada 10 gitu ya. Di situ disebutkan 10 gitu ya. Kemudian juga nah teknologi ini memungkinkan mengawasi produktivitas pekerja sebenarnya. Ada pekerja-pekerja yang duduk-duduk saja atau seperti Ada yang apa ngopi, gitu ya. ntar ada Ada yang yang warung kopi nih Pak di sini yang Pak. lain pada kerja keras, yang ada yang duduk-duduk aja gitu kan. Oke, oke. Nah kalau kita pakai RFID itu kita tempelin gitu, mungkin kan
itu bisa ditinggal di lokasi, tapi orangnya entah kemana kan bisa aja kan. Iya, iya. Tapi dengan ini kan menggunakan Real time kamera lah. ya, kamera atau drone gitu ya. Iya, Nah, iya. kita bisa monitor ininya apa namanya. Mungkin drone ini bisa juga untuk ini apa set survei mungkin ya. Bisa Iya, apa iya, namanya istilahnya aduh saya lupa geotagging. geotagging. Nah, geotagging. Iya. Sebetulnya ini juga advance juga diterapkan di ini Pak, industri pertanian sebetulnya. Hmm. Jadi kalau nggak salah di PE itu juga bekerja sama dengan ya institusi yang advance di sini untuk memetakan ini. Jadi luasan tanah ini nanti komposisi pupuknya itu berapa, smart farming istilahnya Smart nanti. farming ya. Ya, Mungkin arahnya iya, ke sana ya kalau ke iya, industri ini pupuk. nah ini nah itu mungkin sama tuh nggak teknologi. Kalau ini computer vision ya. Jadi Iya, dengan kamera atau drone ya dia mirip bisa Pak. mengamati gitu ya. Mirip Pak. Tinggal inputannya kan. Kalau ini Iya. inputannya untuk membaca objek-objek istilahnya heavy equipment gitu ya atau barang-barang konstruksi. Tapi kalau itu lebih ke ini nanti ngelihat dari konturnya, terus unsur Iya, betul. haranya kayak apa gitu. Iya, iya. Nah, ini computer vision itu teknologi AI yang cukup menarik yang bisa kita terapkan di mananya. Contohnya misalkan waktu di pandemi gitu ya. Pandemi itu teknologi itu dikombin dengan infrared itu kan dia bisa mendeteksi orang ini temperaturnya berapa sih gitu kan. Oke, ya. Jadi kalau Kena COVID atau enggak misalkan gitu. di keramaian gitu kan dipakai Ya alat dulu satu-satu gitu kan. betul. Itu kan Dulu cukup ini ya. saya ingat Pak di ini ya kalau nggak salah Dipakai di juga itu. Mekah ya Pak ya. Di Mekah itu ada sensor Ya, istilahnya di ngelihat situ. semua orang jalan itu dia ngedeteksi satu-satu itu apa namanya panasnya berapa suhunya. Iya, Iya betul. iya Nah, iya. itu Mirip. ini salah satu penerapan ini. Nah, kemudian dia automated inspection dan memastikan safety compliant gitu. Jadi, ini ada yang nggak pakai helm misalnya ya. Nah, dia akan Ada warning gitu ini ya. ada warning di ininya, di aplikasinya atau di portalnya. Nah, ini Iya iya supervisinya bisa ini ngasih alert gitu kan. Jadi mungkin iya. orang yang terdekat bisa langsung Ini saya menegur ingat itu ini Pak. gitu kan. Ingat Etle. Tilang elektronik. Nah, kan mirip Pak. Iya, iya. Langsung Ya. langsung dikirimin Nah, itu denda. mungkin ini salah satu teknologi computer vision Iya juga betul ya. betul betul. Ya. Nah, ini Sorry. jadi ya tadi ya sebenarnya Oke. tadi. Jadi AI itu ya Oh yang ini jarak ya ini terkait dengan cara yang memastikan bahwa dua kendaraan ini masih berada di jarak aman. Nah, ini kalau misalkan jarak yang kita tentukan berapa gitu ya. Oke, Kalau oke. merah, ini udah nggak aman ini berarti. Ya. Jadi nanti bisa ngasih alert gitu Alat. ya. Ini computer vision juga bisa digunakan Dicek ya. pada bangunan misalnya atau ada cracking gitu kan. Kemudian identifikasi sambungan struktural yang misalkan salah posisi atau mungkin cacat gitu kan. Kemudian dia juga bisa memeriksa baut yang mungkin belum terpasang atau hilang gitu ya. Kemudian juga mengidentifikasi perubahan bangunan misalkan karena ada gerakan atau perpindahan gitu. Nah, ini fungsi AI pada quality checking ya, quality control checking. Kalau di piping kan ada NDT ya Pak, non destruction test itu ya. Iya. Mungkin itu salah satu Tapi kalau ini kan penerapan. kita scan langsung kan. Oh iya, Kita langsung banyak scan gitu ya, mas satu mas plan unit gitu. ya. Nah, dia langsung mengirimkan data-data itu. Oke. Yang berikutnya ini warehouse. Nah, ini warehouse monitoring ini. Ini kan dapat mendeteksi lokasi rak yang kosong di mana gitu ya. Kemudian di situ juga ini ada box yang rusak gitu atau mungkin penyok gitu ya. Iya. Itu di mana saja gitu kan. Kemudian box mana saja yang mungkin belum diberi label gitu. Betul betul. Nah, ini juga AI ini dapat melacak kedatangan dan penggunaan material di lokasi gitu. Betul. Jadi in out-nya itu bisa termonitor gitu ya. Ini salah satu penerapannya advance kalau nggak salah di Amazon, Pak. Amazon itu penerapan ininya udah cukup advance. Jadi pekerja manusianya itu cukup optimal ya, sedikit banget. Itu emang robot aja itu yang jalan-jalan terus masukin ke box itu. Ya itu salah satu penerapannya. Di kita kan juga ada warehousing di site ya Pak ya. Iya, ini ada warehousing juga. Jadi kalau
misalkan untuk mengecek item-item yang tadi disebutkan kan harus Oh datang ya, ke lokasi betul gitu kan. betul. Tapi dengan kita memasang kamera, apa mungkin sensor gitu, nah ini bisa kita monitor dari jarak jauh gitu. Nah Loh. ini Sorry. ya offin aja. Oke. Nah ini pertama dia dapat mendeteksi para pekerja yang masuk ke area tersebut seperti apa gitu ya. Nah, ini juga Glove install. mendeteksi kelengkapan dari safety gitu kan. Oh ini ternyata dia nggak pakai glove gitu kan. Kemudian ini dapat mendeteksi posisi dari para pekerja di mana saja gitu. Ada yang ngopi, Ada yang ngopi, ada yang duduk-duduk atau enggak gitu kan. Nah ini bisa dimonitor di situ. Nah ini juga bisa mana yang bekerja, mana yang enggak kita. Oh, Jadi kita bisa oke. monitor ini produktivitasnya di sini Oke. gitu kan. Kemudian juga ini dapat mendeteksi jumlah pekerjanya. Oh ternyata jumlah pekerjanya ada 10 gitu kan di objek tersebut gitu kan. Ada enggak ini yang melakukan pelanggaran-pelanggaran? Oh ternyata ada nih yang warna merah ini kan misalkan safety vest-nya nggak dikancingkan, kita nggak dipasang atau mungkin helmnya mungkin nggak dipasang secara proper gitu. Nah itu juga dia akan mendeteksi itu. Ini salah satu penerapan AR. Nah Oke. ini penerapan AR di apa namanya di lapangan ya tadi. Tadi mungkin sebagian udah disebutkan di jelasin di depan Iya, gitu iya. ya. Intinya para pengguna itu menggunakan Device itu ya. device ya untuk melihat BIM secara overlay di lokasi fisik. Iya, iya. Kemudian Meninjau kesesuaiannya ya gitu kita ya. bisa meninjau kesesuaian dengan di Mungkin lapangan desain kita awal, bandingkan dengan desain awal seperti apa gitu ya. mungkin didesain terus dipasangnya beda mungkin kan. Iya. Mungkin coba next mungkin. Oke. Nah ini peningkatan pemahaman desain di lapangan gitu. Jadi kalau kita pakai AR kita bawa device gitu ya. Oh ternyata nanti di sini akan dibangun struktur ini gitu ya. Sehingga akan lebih memberikan pemahaman lebih lah tentang kondisi nanti di lapangan seperti apa gitu kan. Kemudian membandingkan as-built dengan desain. Jadi AR itu memungkinkan membandingkan langsung antara model as-built dengan yang model as-design atau yang direncanakan gitu kan. Contoh misalnya seorang pekerja dia berjalan di area konstruksi gitu yang kemudian membawa dengan smart glasses AR, nah dia bisa menampilkan progres. Misalkan fondasi yang sudah dicor itu yang mana saja, kemudian dibandingkan dengan schedule gitu ya, mana dia terlambat atau enggak dan seterusnya gitu. Kemudian yang berikutnya ini yang tadi pelatihan. Jadi panduan pelatihan pekerja di lapangan itu juga bisa dilakukan. Dan dengan AR itu kita bisa contoh yang tadi ya misalkan dengan tagging tadi ya. Pada waktu aplikasi atau device kita scan ke arah objek, nah dia akan menampilkan tuh informasinya. Oh ini itemnya namanya apa, taggingnya apa, kemudian terakhir maintenance kapan dan seterusnya. Ini data-data itu bisa masuk di situ gitu ya. Padahal cuma keran aja mungkin valve ini Pak ya. Iya. Tapi informasi itu detail bisa kita dapat dengan mudah. Ya daripada kita buka-buka ini ya kertas dan lain-lain. Itu dengan device tinggal scan, nah dia akan otomatis muncul di situ. Nah ini juga remote assistant maintenance tadi ya. Jadi pada waktu kita scan, nah ini mungkin dia ini kan di bagian sebelah kanan ini kan sebenarnya kamera yang mengarah langsung ke objek gitu ya. Yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kanan ini kan sebenarnya remote. Dia akan mengirim data itu di di office gitu kan. Nah mungkin pekerja di lapangan bisa langsung di akses sesuai dengan instruksi yang ada di HO gitu ya. Ini yang pakai drone nih Pak ya. Nah ini membandingkan ini antara untuk keperluan progress monitoring lah ya. Ini keperluan untuk progress monitoring. Sama Pak ini. Nah ini tadi pertama kan kita ini ya pengumpulan data dulu, kemudian
apa mungkin kita pengumpulan data bisa menggunakan drone atau UAV gitu ya, yang mungkin sudah terjadwal gitulah. Dia akan terbang secara terjadwal gitu kan. Sehingga pada waktu dia melakukan scanning itu, dia akan menghasilkan peta atau model model digital dari seluruh area gitu kan. Nah, kemudian dengan adanya kamera 360 misalkan dipasang di situ juga, dia juga bisa menangkap gambar panorama yang lebih komprehensif gitu kan. Kemudian juga ada kamera atau fix kamera yang dipasang di beberapa titik itu Ya, untuk kayak CCTV ya, memonitor Pak, ya. ini ya, untuk atau CCTV ya, itu untuk memonitor apa namanya, merekam kemajuan secara terus-menerus. Kemudian yang tahap berikutnya itu di data processing tadi. Jadi setelah data itu terkumpul, kemudian AI menggunakan tadi computer vision tadi, dia akan mengolah gitu kan, Algoritmanya untuk melakukan identifikasi, klasifikasi objek, kemudian dia akan mengenali berbagai elemen seperti ada dinding, kolom, pipa, kabel, peralatan berat dan lain-lain gitu kan. Lalu yang berikutnya dia akan melakukan ini pelacakan secara kuantitas. Jadi sistem akan secara otomatis menghitung berapa sih sebenarnya elemen yang sudah terpasang gitu ya, berapa yang memang belum gitu. Kemudian juga visualisasi. Nah, ini dia akan membandingkan antara scan dengan model yang ada di BIM gitu ya, yang kita desain gitu kan. Apakah ada item yang sudah sesuai ataukah belum, ataukah mungkin terlambat dan seterusnya gitu ya. Kemudian, nah ini digitalisasi yang udah kita lakukan ya di Regin gitu ya. Jadi ada sensor IoT kan ya berupa RFID gitu ya. Terus kemudian kita integrasikan dengan aplikasi Piping Workflow Management System atau Icon. Lalu juga dengan mungkin apa ya itu 4D kali ya. Ya 4D ya di sebelah kanan itu. Sehingga nah itu akan sangat-sangat membantu untuk ini ya melihat ya workflow yang sudah siap di lapangan seperti apa dan seterusnya gitu ya. Nah itu mungkin juga nanti akan akan memberikan nilai tambah yang lebih kalau bisa diintegrasikan dengan Ispro misalnya yang punya konstruksi, atau mungkin dari procurement yang sudah kita punya itu bisa sampai pengiriman ke lapangan itu juga bisa kita integrasikan juga di sini. Nah itu juga akan memberikan nilai yang lebih gitu ya di situ. Pekan lalu kan kita sudah ini Pak di Rekin launching itu Pionir. Oh iya, Pionir Iya, ya. Pionir. Iya benar-benar. Jadi istilahnya menuju ke sana itu mungkin sudah tidak iya, inilah, iya. tidak mustahil lah. Iya. Nah gini, nah ini promosi aja. Oh, promosi. Oke. Kalau Rekin develop apa dulu namanya Desire gitu ya. Iya, sekarang berubah ganti jadi nama. Pionir gitu ya. Ganti nama jadi Pionir, Pak. Nah itu untuk memonitor ini project gitu ya. Iya, betul. Monitor project. Monitor project. Nah, RE juga udah develop juga. Oh gitu. Iya, gak mau kalah loh ya. Sama-sama menggunakan Power BI gitu. Oh gitu. Sama-sama menggunakan Power BI. Oke. Dan itu tidak hanya untuk ini memonitor progres project, gak hanya itu, tapi corporate juga. Oke. Jadi corporate. Jadi nanti kalau laporan corporate ya pakai itu bisa. Oh gitu. Bisa Ini kita mungkin monitor. ada manajemen yang menonton bisa appraise Pak Erwin. Ya, iya inilah artinya dulu knowledge yang didapatkan di Rekin ya kita terapkan juga lah di situ. Gitu. Pak. Ya sama sih sebenarnya. Ya Kalau nggak Rekin sampai punya redundant ya Pak ya. Mungkin nanti betul, ada yang bisa saling melengkapi. saling melengkapi gitu kan. Kalau Rekin punya PMS, kita juga ngembangin juga manajemen project RE gitu, Menpro gitu. Dan itu juga terintegrasi dengan timesheet dan lain-lain, itu udah terintegrasi. Oke. Integrasi juga gitu kan. Oke, Pak. Kalau Rekin punya edocs, ya kita punya juga. Oh, ada juga. Ada, gitu. Ada duplikasinya ternyata. Iyalah. Pokoknya setahun ini digeber lah. Udah digeber ya. Gitu. Waduh. Nah, tapi dengan Pak dana yang Erwin terbatas. datang ini udah langsung. Dengan dana terbatas tapi ya. Oh gitu. Oke. Kita mendevelop apa yang memang kita bisa aja. Oke, Pak. Ya apa? Ya kita di istilah alanaton Oke. Iya. Terus apa namanya? Nah, berikutnya ini kenapa sih
transformasi digital dan AI itu perlu yang ini sebenarnya summary yang tadi gitu ya. Optimasi desain dan perencanaan itu ya tadi kaitannya dengan apa generatif desain AI gitu kan, kemudian juga auto route, lalu juga apa analisis data historis gitu ya. Terkait dengan manajemen risiko keselamatan, tadi kan kita bisa mendeteksi gitu ya, kayak kelengkapan APD-nya itu seperti apa, apakah ada yang masih menggunakan atau ada yang bandel dan seterusnya gitu kan. Kemudian, nah kolaborasi, komunikasi secara terintegrasi. Nah ini kan, nah ya digitalisasi itu memungkinkan ya platform kolaborasi yang terpusat gitu ya. Ya tadi ada 2D, ada 3D. Kemudian nah ini bisa harapannya ini bisa diakses dari mana saja gitu kan. Sekarang itu kan kita sudah mengembangkan 2D, 3D. Betul. Oh, Jadi ya kalau kita punya 4D atau 5D tapi mungkin hanya orang-orang tertentu yang pegang saja, nah itu mungkin akan jadi itu ya. Karena memang keterbatasan ini apa namanya tools untuk melakukan viewing untuk item itu kan. Jadi memang itu jadi salah satu tantangan sih. Iya, tapi sekarang saya pikir perkembangan teknologi itu sudah semakin canggih ya. Ada banyak lah mungkin yang memang bisa kita gabungkan gitu ya. Mungkin ada salah satunya mungkin ini ya kayak Autodesk Construction Cloud atau aplikasi-aplikasi lain yang mungkin yang basisnya cloud ya, berbasis betul, cloud betul, gitulah. betul. Itu lebih ringan harusnya. mungkin dan kayak bisa Syncro berbasis cloud ada juga kan ya. Iya, betul. Ada yang berbasis dengan adanya cloud itu memang lebih aksesibel. berbasis cloud itu ya kita bisa ini akses dari mana saja gitu kan, kapan saja dari mana saja. Nah itu tujuan dari ini kan digitalisasi kan tujuannya itu yang untuk mempermudah itu ya. Lalu juga berikutnya ya tadi produktivitas gitu kan, mana yang memang kerjanya sungguh-sungguh, mana yang layah-layah dan mana yang mungkin dia ngumpat ataupun ngopi gitu ya. Lalu ada ini pengambilan, nah gini pengambilan keputusannya itu tidak berbasis intuisi lagi gitu kan, tapi berbasis dengan data gitu. Jadi, nah tentu juga daya saing dan inovasi. Makanya tadi judulnya tadi kan apa namanya bukan keunggulan yang kompetitif aja, tapi yang berkelanjutan gitu kan. Jadi kita akan selalu mempunyai keunggulan apa namanya dibanding dengan company yang lain gitu. Kemudian, nah ini sebenarnya ini saya ngopi dari ini apa sumber data dari McKinsey, BCG ini. Ini ya mereka lah yang melakukan riset gitu ya. Tapi artinya apa ini sebenarnya peluang kita. Peluang kita lah. Kalau kita menerapkan ini ya ini sebenarnya peluang kita sih sebenarnya. Misalkan akurasi estimasi biaya, nah ini awalnya 20% menjadi 5% gitu ya. Terus apa rework gitu ya dari 10% menjadi 2% gitu. Kemudian juga apa ya ini produktivitasnya biasa-biasa. Nah ini sekarang meningkat sekian persen gitu kan. Ini apa ya dengan penerapan ini kita harapkan kita bisa apa mendapatkan advantage yang lebih lah. Ini Pak, disclaimer-nya ini apa namanya tujuan kita ke depan gitu ya Pak. Ya ini cita-cita ke depan. Soalnya kira-kira kalau seperti sekarang ini Pak, gitu kan. kalau sekarang nanti di challenge pemegang saham nanti Pak, ini Pak. Kenapa? Kalau ini enggak ini kan mimpi. Ini kan mimpi. Nah, itu yang tadi ya Jerbasuki mau bio tadi gitu kan. Ya kalau pemegang saham yang ngasih duit buat investasi ya kenapa enggak gitu kan. Wah, iya. Sponsor. Iya. Nah, ini tentu tantangan ya. Tantangannya. Ya pasti butuh duit lah, pasti lah itu. Iya. Kemudian nah ini ya gimana ya kalau duitnya terbatas ya sudah kita terapkan secara parsial dulu gitu kan. Betul. Mungkin kecuali kalau yang tadi kita mendapatkan sponsor dari induk gitu ya untuk ini kan kaitannya dengan transformasi bisnis gitu ya. Iya. Kalau transformasi bisnis kalau mau berubah ya ini salah satunya yaitu kan. Transformasi bisnis kan butuh biaya juga.
Kalau bilang induk ini agak berbeda, Pak. Apa Kalau tuh? ntar Pak Erwin bilang induk berarti kerekin dong. Hah? Enggak ya. Ini kan konteksnya berbicara di sini kan. Oke, siap, Iya. siap, siap. Sebagai rekin ya, PI Pak ya, lah ya, sebagai PI ya rekin. ini. Oke. Gitu. Nah ini ada ya kesenjangan keahlian itu pasti gitu kan. Ada apa? Tentu ya pasti butuh butuh pelatihan, butuh apa namanya training yang lebih gitu Iya. kan. Nah, itu pasti. Nah ini resisten gitu. Mm-mm. Ya Penerapan ya. pasti teknologi baru itu ya beda ya antara Zona nyaman apa generasi ini? generasi yang berbeda gitu ya kan antara generasi tua, generasi Alpha muda, sekarang Gen Z, terus apa milenial, kolonial, nah, itu kan berbeda gitu kan. baby boomers, Pak. Resistensinya kan berbeda-beda Iya, iya. gitu kan. Nah ini tentu juga harus ada dukungan penuh dari manajemen lah. Mm. Kalau perlu mungkin kalau Pak Yusairi itu istilahnya harus dengan tangan besi Wah, gitu kan. Kalau ini ya iya, iya. implementasi itu Iya. kalau nggak dengan tangan besi kadang-kadang nggak bisa jalan gitu. Ya, salah satunya itu kan Pak, divisi Pak Erwin dulu. Nah ya itu makanya itu kan Dengan harus besi. harus dengan tangan besi. Oke. Nah itu interoperability. Nah, itu gimana kita bisa menggunakan yang sistem itu saling bisa bertukar gitu kan, saling bisa berintegrasi gitu kan. Iya, iya. Nggak Artinya silo-silo ya, Pak. kita harus menggunakan format-format tertentu yang memang itu bisa saling berinteraksi lah gitu kan. Nah ini sukses faktor. Nah ini memang ya dulu kan mungkin selama implementasi atau pengembangan apa di 3D gitu kan pasti banyak ini ya kendala juga. Mas Fandi kan mungkin tahu juga ya Iya. kendala-kendalanya itu banyak gitu kan. Nah ini harus ada perubahan mindset sih memang. Bagaimana orang itu yang tadi dari resisten menjadi terbuka gitu Iya. untuk menerima perubahan. Jadi terus yang kedua dari silo informasi menjadi kolaborasi gitu kan. Jadi yang awalnya itu silo-silo, nah ini menjadi kolaborasi dan transparan gitu kan. Kalau kalau dulu mungkin mindset lama, oh ini departemenku gitu kan. Aku ya hanya butuh gimana menyelamatkan departemen saya gitu kan. Tapi kalau mindset baru kan Ya, bagaimana kita satu bisa visi ya, Pak, berbagi ya. informasi dengan melihat proyek keseluruhan itu seperti apa gitu Iya, kan. betul. Terus kemudian perubahan kemudian misalnya dari reaktif menjadi proaktif gitu ya. Nah, itu perubahan mindset. Terus yang kemudian yang tadi, jadi apa pengambilan keputusan yang awalnya berbasis intuisi sekarang berbasis data gitu ya. Nah, kemudian apa yang awalnya mungkin fokus ke tugas-tugas yang sifatnya individu, nah ini menjadi fokus pada nilai proyek secara keseluruhan. Terus yang awalnya mungkin ketergantungan manual itu cukup tinggi, nah ini bagaimana kita memberdayakan teknologi itu untuk membantu kita gitu. Manfaatkan teknologi. Terus yang kedua tentu manajemen leadership ya. Manajemen leadership, nah itu tadi. Jadi manajemen perlu perlu mendukung, perlu berkomitmen gitu ya. Kalau kalau manajemen nggak punya visi ke Yang arah jelas. itu ya mungkin nggak akan bisa terrealisasi Enggak. gitu kan. Atau Iya. mungkin kalaupun terrealisasi ya setengah-setengah gitu ya. Tidak optimal. Jadi harus ada apa komitmen Dukungan. penuh gitu kan, ada Komitmen dukungan dan penuh, dukungan. kemudian dan juga ada ini roadmap yang bisa terukur gitu. Ya roadmap yang bisa terukur. Nah kalau kita kan, nah saya nggak tahu ya kalau sekarang Rekin udah punya blueprint atau enggak ya? Blueprint secara Harusnya pengembangan ada Pak. Ini kan kita kan juga inilah pengembangan digital ya maksudnya. betul kan dalam apa namanya salah satu inisiatif inisiatif RPP kan salah satunya itu ya Pak ya, terkait dengan sistem digitalisasi itu memang sedang harusnya sudah Pak, harusnya sudah, mungkin ada perlu pendetailan lebih ke timeline atau ini kan disesuaikan dengan ini ya. Tadi kan kalau masalah digitalisasi ini kan butuh budget ya. Ya mungkin tadi seperti Pak Erwin bilang apa namanya kalau istilahnya budgetnya dananya terbatas berarti ada prioritas yang mungkin di inilah Pak didahulukan, ada yang mungkin belum. Mungkin kalau dari roadmap idealnya tahun ini ada berapa program yang dijalankan, tapi kan kalau karena keterbatasan dana ya itu mungkin masih ada fine tune dari situ. Ya kalau
blueprint kan sudah detail ya, maksudnya Oh iya. kira-kira 3 atau 5 tahun ke depan tuh Mm-mm. kita tuh mau mengarah kemana gitu kan. Terus Mm-mm. kemudian itu tahun pertama itu sebenarnya apa sih yang mau Iya, disasar atau dicapai. dikembangkan gitu kan. Kemudian tahun kedua apa, ketiga apa, Mm-mm. keempat apa, dan seterusnya gitu. Mm-mm. Nah itu kan harus tergambar dalam satu ini ya, satu kertas besar gitu ya. Mm. Nah pengembangan ke depan seperti apa dan seterusnya. Iya. Ini tidak hanya kalau yang namanya transformasi digital tadi kan tidak hanya satu bagian saja ya, karena ini udah melibatkan Banyak banyak gitu bagian. ya. Di RE sendiri ini Pak, Pak Erwin sudah membuat eh ya kalau apa namanya, kalau kalau Rekin belum, kita juga belum. Oke, oke. Jadi ngikut saja. Tapi Ikut, gini, maksudnya eh ya kita kan pasti harapannya ya Pak eh, ya. punya punya mimpi, punya Mm-mm. harapan gitu kan. Makanya kita lakukan pengembangan itu bertahap sesuai dengan yang kita punya gitu ya. Contoh misalkan tadi di pengembangan di apa namanya? Ya duplikatnya pionirnya inilah di Rekin gitu. Kalau Rekin kan dikasih ke pihak ketiga gitu ya. Oh Kalau ya, kita kan nggak develop sendiri. usaha sendiri. Iya, kita develop Oke, sendiri. oke, 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 Jadi oke. memang benar-benar bagaimana Mm-mm. memanfaatkan resource yang minimal lah di situ gitu kan. Oke. Terus ya pasti itu udah kita punya lah target pengembangan dan seterusnya itu ada, tapi ya mungkin tidak secepat kalau kita punya punya inilah, Resource. punya resource, nah resource kan bisa berupa orang, bisa berupa uang, Hmm. ya Ya. apa mungkin juga. Nah ini kuncinya kan ada 3 kan sebenarnya di selain cost ya. Mm-mm. Cost, jadi ada, kalau saya menyebutnya ada brandware, hardware, software gitu. Mm-mm. Ada brandware itu ya Istilah otaknya gitu kan. inisiator lah. Mm. Betul, betul, betul. Hardware, infrastruktur, betul. Ya. Mm-mm. Mm-mm. Iya, iya, iya. Mm-mm. Memang, memang challenge sih Pak, tantangan betul. Nah yang berikutnya ini apa, underrated people gitu. Jadi ya pasti apa ya kalau anak-anak muda ini kan lebih gampangannya kan lebih melek Udah terhadap digital nature-nya, gitu udah lah ya. Jadi nature-nya itu nature-nya ini udah udah digital. digital. Hmm. Iya ya, upskilling, betul betul. Kompetensi apa ya? Pendekatan kompetensi. Mm. Stakeholder. Mm, 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 mm. Iya sih. Nggak cuma maksudnya berjalan sendiri itu ya Pak ya. Heeh, agak mungkin lambat jadinya. Oke, sudah slide terakhir. Oke, terima kasih Pak Erin. Demikian pemaparan dari Pak Arwin, mungkin dari Bapak Ibu apa namanya sudah menyaksikan ya, sangat enlightenment, apa namanya pencerahan dari yang disampaikan. Mungkin ada di chat Pak ini suara Pak Erwin tidak terdengar, mungkin boleh dicek, mati ya mungkin. Mungkin saya bacakan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, sudah dengar Pak Erwin? Oh belum. Atau mau pakai ini Pak? Pakai apa namanya di apa aktifkan saja mic-nya Pak. PC-nya Pak Erwin.
Tes. Oh, jadi gema ya. Sudah? Pak Erwin masih ini? Masih mati? Tes, tes. Di unmute. Tapi di unmute ini Pak, jadi anu echo. Jadi punya aku dulu. Baterainya habis. Oh iya, baterainya habis. Cek. Ini sengaja mungkin supaya nggak jawab pertanyaan gitu, makanya langsung baterainya habis gitu kan. Ini saya coba selang. Oke. Saya coba. Di monitor. Cek, 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 cek. Nah, oke. Oke, nah segini aja. Dari luar kayaknya kedengar. Oke. Oke, ya Pak Erwin, terima kasih atas pemaparannya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Pak. Mungkin saya bacakan. Yang pertama dari Pak Budi Trilaksana. Selamat siang Pak Erwin, boleh mendapatkan bahan presentasinya. Nanti boleh di-share ya Pak Iya, ya? silakan. Oke, baik. Nanti untuk bahan presentasinya akan kami masukkan ke website Hack Innovation Pak. Termasuk juga rekaman webinar hari ini. Jadi silahkan diakses di website Hack Innovation 2025. Selanjutnya ada pertanyaan dengan Pak Budi juga. Izin bertanya, GPS diberikan error oleh penyedia misal Amerika. Bagaimana kita mengurangi error dari GPS ini untuk mendapatkan augmented reality yang pas? Nah, mungkin ini beberapa cara yang untuk mengurangi error GPS dan juga meningkatkan akurasi untuk AR itu pertama ya menggunakan apa GPS yang lebih akurat gitu ya. Ini kan tadi salah satunya kan kita pakai HP itu sebenarnya salah satu device yang kita gunakan gitu ya. Kita bisa pakai apa sih namanya dual frequency GPS namanya ada itu. Jadi ini kan GPS yang komersil ya sebenarnya ya. Biasanya menggunakan frekuensi tunggal gitu kan. Nah, eh, ada beberapa smartphone dan perangkat modern yang memang sudah mendukung apa dual frekuensi GPS ini gitu kan. Lalu juga berikutnya apa namanya Global Navigation Satellite System gitu atau GNSS gitu ya. Jadi daripada hanya mengandalkan GPS, ya perangkat yang mendukung GNSS itu kan dapat memanfaatkan sinyal dari apa satelit juga kan, seperti GLONASS, kemudian apa GLONASS itu mana Rusia kali ya. Terus ada Galileo Eropa, kemudian yang banyak lah satelit yang apa bisa bisa dimanfaatkan gitu kan. Lalu juga menggabungkan kan kan tadi udah dijelaskan bahwa GPS itu kan bukan satu-satunya gitu ya, tapi kan harus menggabungkan dengan data sensor lain gitu kan. Nah, atau sensor fusion lain ini harus kita gabungkan gitu kan. Jadi tadi kan ada yang namanya accelerometer gitu kan. Jadi kita menggunakan inertial measurement unit gitu. Contohnya accelerometer tadi. Terus juga tadi kan kita bisa juga apa mengcombine juga dengan apa kompas. Kompas kemudian tadi juga apa namanya ada kamera juga bisa kita pakai yang support eh, simultan localization gitu mapping sim atau SLAM gitu ya. Jadi banyak teknologi sebetulnya Pak ya. Sebenarnya teknologinya banyak Enhance, gitu kan. Jadi dan mereka kan nggak bisa artinya ada beberapa alternatif lah untuk kita bisa manfaatkan itu gitu. Tapi balik lagi ya, mungkin ada yang teknologinya advance sekali ya, Iya. tentu akan berbanding dengan cost gitu. Betul. Oke. Mungkin saya bacakan pertanyaan selanjutnya. Mungkin dari Pak Budi sudah terjawab.
Ini saya lanjut pertanyaan selanjutnya Pak, hanya karena waktu sudah menunjukkan pukul 3. Dari Renando Baskoro, izin bertanya Pak Erwin, bagaimana pendapat Pak Erwin mengenai implementasi BIM di Rekin? Apakah sudah sesuai dengan definisi BIM yang sebenarnya, atau masih ada hal yang perlu dikembangkan, atau mungkin Rekin sudah melampaui definisi dan fungsi dari BIM itu sendiri? Mengingat bahwa BIM itu hanya berfokus pada building saja, sedangkan proyek Rekin menangani hal-hal lain di luar building. Jadi kalau BIM itu sebenarnya kan istilah ya. Bentar. Jadi kalau BIM itu kan istilah. Jadi istilah yang digunakan Building Information Modeling gitu ya. Itu sebenarnya kan bukan berarti dia building atau bangunan gitu loh. Jadi itu kan kebetulan namanya aja gitu kan. Namanya aja Building Information Management gitu kan. Terus kembali lagi mengenai implementasinya di Rekin. Eh, untuk implementasi di EPC gitu ya, kita udah apa namanya lebih unggul dibandingkan company-company lain ya. Makanya kan kalau di beberapa event itu Rekin sering diundang untuk sharing atau presentasi di luar negeri gitu ya. Kalau di dalam negeri kan memang enggak gitu ya. Jadi memang Rekin udah kalau diundang yang memang presentasi yang memang sudah apa eh, bukan nasional lagi ya, artinya udah internasional gitu. Karena apa tujuannya? Kalau di Indonesia kan kita leading ya untuk implementasi itu kita leading lah dan banyak yang istilahnya itu kita itu dijadikan barometer gitu ya untuk pengembangan itu untuk pengembangan 3D dan lain-lain gitu. Contoh salah satu contoh misalkan pada waktu kita eh, mengembangkan 3D PDMS gitu ya. Kita waktu itu mengembangkan 3D PDMS tahun berapa tuh? 2007 atau 2000 berapa gitu ya. Kita mengembangkan, nah ini Tripatra juga ikut masuk juga setelah kita. Ini mereka juga mulai menggunakan itu gitu kan. Terus kita tahun 2007 kita kan mulai juga mengembangkan SP3D gitu kan. Mereka masih pakai PDS. Tahun 2000 itu masih pakai PDS. Dan kita terapkan pertama kali kan di Samur gitu. Mereka belum menggunakan itu gitu. Artinya begitu Rekin ini ya company lain tuh ikut gitu kan. Kemudian kemudian juga pada waktu implementasi apa namanya global workshare gitu ya atau 3D integrated engineering atau 2D dan 3D yang terintegrasi gitu. Itu kemarin waktu di RDMP kan awalnya Hyundai kan tidak mau menggunakan itu gitu kan. Terus pada akhirnya mungkin Pak Wijaya atau mungkin Pak Edi itu kan dikirim ke Korea kalau nggak salah. Nah itu untuk membantu untuk implementasi, untuk mensetelkan itu di awal di situ gitu. Ya kemudian kalau apa namanya, tadi apa tadi? Ya, Ada perlu yang dikembangkan. Nah memang banyak yang perlu dikembangkan. Tadi kan ada beberapa hal yang bagaimana bagaimana file dari 4D itu bisa diakses oleh siapapun, dimanapun, kapanpun gitu kan, anytime, anywhere gitu kan. Jadi eh, ya ini kan memang kita belum belum itu belum menutilize itu. Kalau itu bisa digunakan kan artinya ya kita tinggal taruh itu di cloud, nanti orang lapangan bisa langsung menggunakan itu. Hingga dia nggak perlu ngopi file di PC-nya masing-masing gitu kan. Karena kalau dia ngopi di PC-nya masing-masing, wah komputer saya berat gitu, speknya nggak sesuai dan seterusnya gitu kan. Tapi kalau kita bisa konversi itu menjadi berbasis cloud, yaitu dia bisa diakses dari mana aja gitu ya. Kemudian, iya, ada pertanyaan, 2 pertanyaan lagi. mhm. Yang selanjutnya dari Pak Eko mungkin ini ya, Mas Rey, sudah terjawab ya dari pertanyaan. Lanjut, ini pertanyaan dari Pak Eko. Iya, ini sebenarnya kan kalau kita ini ya, Mungkin saya bacakan dulu ya Pak ya, mungkin ada peserta yang tidak Oke. melihat chat.
Pak Erwin, implementasi 3D dengan teknologi AI ini akan memberikan profit yang terasa untuk proyek yang nilainya berapa? Apakah ada batasan nilai proyek atau kompleksiti tertentu untuk dapat diaplikasikan secara ekonomis? Gitu, Pak. Ya, ya kembali lagi tadi bahwa Jeff Basuki mau bio gitu kan. Kalau kita pengen sesuatu itu ya pasti akan butuh investasi lah di situ gitu kan. Tapi eh ya contoh misalnya kemarin GTP itu kan salah satu mega project pertamanya di Rekin ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau kita menggunakan cara-cara yang biasa itu ya mungkin puntang-panting juga gitu kan. Tapi ternyata di GTP kan banyak terobosan-terobosan gitu ya, banyak improvement gitu. Jadi eh, out of the box lah ya. Jadi dan itu langsung diterapkan di banyak hal gitu loh. Ada bagaimana kita memanfaatkan sensor IoT gitu ya dengan RFID gitu kan. Terus kita develop juga icons gitu kan pada waktu project gitu kan. Kemudian kita juga develop 3D integrated 3D engineering gitu kan antara 2D dan 3D terintegrasi gitu. Nah, itu kalau kita masih tetap dengan yang dulu mungkin ya eksekusinya mungkin akan bermasalah gitu kan. Karena mega project kan melibatkan kompleksitas yang sangat-sangat banyak gitu ya. Terus lalu lintas data juga banyak, multidisiplin banyak, dokumen itu enggak ribuan lagi, ratusan ribu mungkin ya. Data itu juga tidak hanya ribuan lagi, tapi bisa puluhan, bisa ratusan ribu mungkin gitu kan. Jadi kalau enggak tidak bisa terjaga konsistensi datanya, nah itu ya pasti akan menimbulkan masalah di eh, apa disiplin yang lain gitu ya. Apa Pak? Pesan nggak untuk AI? Iya, Untuk ya AI itu tadi ini, sebenarnya kalau batasannya nilai project berapa itu kan ini ya. Terus terang saya nggak punya datanya gitu ya. Cuman memang penggunaan AI itu juga disesuaikan juga terhadap ininya juga kan ya. Besar kecilnya project juga kan ya. AI yang sederhana kan kita juga bisa terapkan juga gitu kan. AI penerapan AI mungkin tidak harus menyeluruh gitu kan di banyak hal gitu kan. Tapi mungkin bisa yang tadi segmented itu ya Pak ya. tadi kan di bagian akhir tadi kalau kita punya keterbatasan dana ya kita terapkan tapi eh, sektoral gitu kan di bagian tertentu saja gitu. Bagaimana? Contoh kita eh, ya pertama tadi bagaimana memanfaatkan apa auto route gitu yang itu sebenarnya fungsi itu udah ada gitu loh. Bagaimana mengoptimalkan itu gitu kan. Terus juga Untuk eh, proposal mungkin itu ya Pak ya. ya untuk proposal gitu kan. Atau tadi dikembangkan dengan apa? Tadi kan ada Aspen HiSys, kemudian integrasi dengan 3D OptiPlan Layout gitu kan bisa memberikan mana yang lebih optimal. Nah, itu kan bisa juga di mungkin bisa diterapkan juga gitu ya. Atau mungkin ini apa ya, kalau semuanya secara sederhana AI-nya mungkin lebih ke tools-tools yang sudah beredar saat ini, mungkin pakai Mm, ChatGPT untuk pembuatan kadang wording mm, proposal mungkin juga bisa dimanfaatkan gitu ya Pak ya. iya, Jadi memang betul. tidak terbatas ke teknis ya Pak. Mm, iya, Mungkin iya, bisa di apa namanya digeneralisasi betul. ke Iya. hal-hal yang lain. Mungkin demikian Pak Eko yang bisa disampaikan. Ini ada dua pertanyaan tambahan Pak. Yang yang selanjutnya dari Bayu, Bayu Prawito Aji. Izin bertanya Pak Erwin, berdasarkan presentasi Bapak hari ini yang dipaparkan mengenai smart engineering dan terdapat contoh atau demonstrasi untuk smart mapping route yang dilakukan secara otomatis oleh tools atau AI yang digunakan. Yang ingin saya tanyakan, apakah smart mapping route tersebut di routing berdasarkan short distance atau jarak terpendek ya, atau economic routing saja? Namun belum memperhatikan piping design specification atau sudah comply juga dengan piping design specification. Iya, kalau di auto route itu kan sebenarnya ya piping spec kan juga udah masuk juga ya piping design spec itu kan kita bisa ini ya kalau di contoh misalkan di aplikasi 3D itu kan kita bisa rule-nya kan bisa kita konfigur itu rule atau rule-rule-nya itu kan jadi
apa namanya dari from to nozzle itu kan dia harus melewati apa, kemudian nanti ya kita bisa definisikan itu rule-nya di situ. Nah, otomatis ini sangat-sangat bergantung pada waktu kita mendefinisikan rule yang ada. Kalau by default dia memang berdasarkan jarak yang terdekat gitu ya. Itu by defaultnya ya. Tapi sebenarnya itu kan bisa dikonfigur berdasarkan aturan-aturan yang ada di piping design specification gitu. Berarti memang tergantung konfigurasi juga ya Pak ya. Dan mungkin tadi di awal Pak Erwin kan juga bilang optimalisasinya itu untuk proposal. Salah Jadi satunya ya. jadi Atau memang mungkin untuk basic design di awal betul gitu yang ya. tidak terlalu detail mungkin Pak ya. Ya, Ya itu mungkin istilahnya bisa dimanfaatkan lebih optimal untuk iya auto betul. route-nya. Oke. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan 5:15, mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak. Oh iya silakan. Oke, dari Muhammad Ilham Solihin, mungkin Pak Ilham, Pak Erwin izin bertanya, apakah penggunaan digitalisasi atau AI terutama di pesawat angkat dan angkut dalam hal pengendalian otonom dan robotik secara automation untuk pekerjaan dalam dunia efisien bisa dilakukan seperti alat pembuatan tembok pada dinding bangunan karena di dunia tambang sudah menggunakan sistem robotik untuk pengerjaan excavation di area tambang. Oh ya, dengan pengontrolan dari ruang CCR Oh. atau remote. Ini seperti ini ya, kayak digital printing gitu ya. Mungkin Jadi ya, iya, salah printing satunya gitu ya. digital printing. Yang kedua untuk Iya, ekskavasi ini ya Pak ya. Jadi orang iya. itu di HO dia ngeremote. Mungkin salah satunya di report. Iya, itu ya pasti sekarang kan juga alat-alat berat itu kan sudah dilengkapi juga dengan ini ya. Banyak teknologi ini kan sudah dilengkapi juga ya dengan AI dan juga apa namanya automation gitu kan. Ini sangat-sangat memungkinkan itu bisa diterapkan di itu kan di EPC gitu. Tinggal apa namanya cari teknologinya saja Iya, ya. harus harus cari Provider yang teknologi yang tepat, kemudian betul betul. apa namanya Cost benefit analisis peralatannya lah juga Pak ya. mungkin juga tepat juga gitu kan. Betul. Tapi ya ya intinya perlu ada inilah analisa, di situ kan perlu ada analisa cost benefit analisis dan seterusnya gitu ya. Iya, agar optimal Agar istilahnya optimal itu seperti apa gitu kan. tidak over juga mungkin. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Erwin. Mungkin ada kata-kata terakhir Pak sebelum Ya kita tutup. kembali lagi bahwa apa namanya ya ini kan tujuannya untuk sharing ya, sharing sebenarnya sama-sama belajar, sama-sama melihat bahwa ada beberapa potensi, ada beberapa hal yang memang bisa kita kembangkan gitu ya, bisa kita terapkan di kemudian hari gitu kan. Kalau kalau namanya sekarang kita memang sudah melakukan digitalisasi, tapi bagaimana kita melompat lebih tinggi gitu kan, melompat lebih tinggi ke arah transformasi digital ini, sehingga kita juga bisa mendapatkan value proposition yang baru, kita bisa mendapatkan nilai tambah yang lebih, sehingga eksekusi ke depan dari Reken bisa bisa bertambah lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke. Mungkin juga sukses juga untuk RE Pak ya yang Ya. di saat ini Pak Erwin memimpin dan ya itu tadi harapannya semoga bisa terlaksana baik di Rekin maupun di anak perusahaan yang lain. Ya, oke, makasih. Mungkin juga mengingatkan pada rekan-rekan Rekin Group untuk apa namanya deadline dari submission Rekin Innovation untuk Innovation Project dan semua kompetisi itu di tanggal 28 Juli. Ada waktu lebih dari 1 bulan agar dapat dipersiapkan. Dari materi-materi Pak Erwin yang tadi sampaikan sebetulnya banyak ini ya, banyak hint, banyak clue-clue sebetulnya itu Oh iya, bisa bisa apa namanya dikembangkan dieksekusi, lah. bisa Iya, dikembangkan dan mungkin bisa juga di submit ke Rekinovation betul, Network. iya Nah, betul. baik, karena sudah ini Pak sudah menunjukkan pukul 15.20 dan terima kasih atas seluruh partisipan yang sudah hadir secara online dan untuk pertanyaan yang disampaikan mungkin ada yang tidak terjawab, kami mohon maaf. Kurang lebihnya dari webinar hari ini bila ada kekurangan saya pribadi mohon maaf dan terima kasih pada rekan-rekan Rekindis yang sudah hadir. Acara webinar hari ini kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.